Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Mungkin juga selamat pagi atau selamat siang bagi teman-teman yang melihat channel kami, Sukamto Sastro Dimejo Channel. Hari ini coba kita cermati berkat dalam hal kalimat yang hebat, kalimat yang thayyib, kalimat yang dahsyat, yang menimbulkan efek luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kalimat apakah itu? Baik, ada sebuah ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang mengucapkan zikir, dosa-dosanya diampuni sekalipun seperti buih yang ada di lautan. Jadi orang yang senantiasa membaca zikrullah, yaitu bacaan misal subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya, itu diampuni oleh Allah segala dosanya yang banyak seperti buih di lautan. Kadang ada orang-orang tertentu yang menganalisa, melakukan penalaran, betapa kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu kalimat yang hebat. Kalimat itu memuji zat Allah yang Maha Kuasa. Kalimat itu adalah kalimat keyakinan, kalimat iman yang membedakan kita orang beriman dengan orang yang kafir. Kalimat tersebut dahsyat sehingga ya, sendi-sendi syaitan jadi rontok, sendi-sendi iblis jadi rontok. Keimanan manusia semakin kokoh dan kuat. Hablum minallah, dengan lesan tersebut dibaca dengan kedalaman hati, kedalaman rasa, dengan kesungguhan, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya, hanya mengharap ridhonya Allah. Itu yang amat dahsyat. Kenapa bisa begitu? Iya, kalau kalimat itu hanya untuk, maaf ya, sekedarnya tanpa penghayatan, kalimat itu hanya didendangkan, kalimat itu tidak dibaca dengan kedalaman hati, kesadaran ruhiyah, tentunya pendapat kami kurang pas. Maka sekali lagi, kalimat-kalimat suci yang menuju kepada zat Allah yang Maha Esa, maka kalimat itu harus dijaga, keikhlasannya, kebaikannya, dan ridhonya Allah. Ya. Maka sekali lagi kita senantiasa memohon kepada Allah agar dijaga hati kita, zikir kita senantiasa dalam ridhonya Allah. Ya, maka itu yang menjadi catatan kita. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah mudah ataukah sulit? Orang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalau tidak terbiasa dalam lafal imannya, kalau tidak terbiasa lafal zikirnya, kalau tidak biasa ma'rifatullah, kalau tidak biasa bertadabur Allah, sulit mengucapkan. Bahkan ada orang yang lupa dan alpa ketika dia kaget, terantuk, dan mungkin dalam kondisi misalnya kejeduk atau mungkin ada sesuatu yang bahaya mengancam. Bukan zikrullah, tetapi kadang makian, kadang umpatan. Yang ini memang ada yang alpa, ada yang lupa, ada karena kebiasaan. Maka kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah idealnya menjadi kebiasaan yang rutin, idealnya menjadi kebiasaan yang positif. Ya, jangan sampai
maaf ini, kebiasaan itu dilupakan sebagai seorang yang mukmin. Jadi sekali lagi, enak enggak ya Pak? Persoalannya bukan enak dan tidak enak. Persoalannya setiap saat orang mukmin itu harus menjaga hatinya dengan sepenuh kesadaran, menjaga lisannya dengan sepenuh kesadaran. Ya. Sekali lagi, ya, harus dicermati. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan lain, sungguh setelah aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, seandainya kalimat itu ditimbang dengan apa yang engkau katakan hari ini, niscaya kalimat yang aku ucapkan itu lebih berat timbangannya, yaitu Subhanallah wa bihamdi, ya. Subhanallah wa bihamdi, ya, wa midada kalimati, ya, itu. Kemudian, ya, Maha Suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya, sejauh keridoannya, seberat timbangan arsinya, sebanyak tinta tulisan kalimat-kalimat itu. Maksudnya bahwa kalimat itu sangat luar biasa. Barang siapa yang baca Subhanallah, ya, Subhanallah yang adim, ya, insya Allah, ya, bahasanya, maka ditanam baginya sebatang pohon kurma di surga. Jadi kalau kita membaca kalimat-kalimat suci tadi, ditanamkan sebatang pohon kurma di surga. Luar biasa. Artinya ini wujud pahala dari Allah, wujud daripada ridhonya Allah. Gitu. Di kesempatan lain juga Rasulullah bersabda, ya, maukah aku beritahu kepadamu perkataan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka aku, Abu Dzar, berkata, ya Rasulullah, beritahu aku perkataan yang paling dicintai Allah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya perkataan yang paling dicintai Allah adalah Subhanallah wa bihamdi. Nah, itu yang saya katakan kalimat-kalimat hebat, kalimat-kalimat dasar. Itu yang harus dibiasakan. Itu yang harus diazamkan, itu yang harus menjadi habitat dan kebiasaan, itu yang harus terus diucapkan di balik kesepian, di balik kesunyian, di balik keramaian, apapun bentuknya. Itulah kita senantiasa menyebut asma Allah. Seandainya kita meninggal dunia, lisan kita, hati kita sudah basah dengan zikrullah. Maka udkurullah zikron katsiro. Sekali lagi kita biasakan. Karena kebiasaan orang mukmin adalah ala bizikrillah tatmainul qulub. Sekali lagi, jangan pernah bosan-bosan. Ya, kebiasaan berzikir bisa menenteramkan hati. Maka lakukan upaya, usaha, tetap ala bizikrillah tatmainul qulub. Sesulit apapun persoalan, sesulit apapun problema, maka bawa kepada zikir, bawa kepada ingat Allah. Maksudnya bagaimana aplikasinya? Ya, coba tajamkan hati kita menyadari bahwa situasi posisi apapun itu kuasa Allah. Semesta digelar, kita dititahkan, kita diberi kekuatan akal, indera, semuanya dari Allah. Logikanya ketika dulu kita kecil besar, dari tiada menjadi ada, dan kembali tiada. Itu ada misteri Allah, misteri penciptaan Allah. Yang manusia kadang tidak sadar, dia merasa hebat sendiri, merasa kuat sendiri. Padahal sebenarnya ada peran Allah. Libatkan Allah di dalam kehidupan ini. Baik, itu terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Gunakan kalimat-kalimat mulia untuk kebaikan di dunia wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.